Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saya menyampaikan satu ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini ada kaitan dengan ta'aruf. Kira-kira di ayat tersebut yang kaitan dengan ta'aruf kalimat yang mana? Sudah lupa lagi, Mas. Di ayat ini ada kalimat atau ada kata, ya. Kalau kata sama kalimat bahasa Indonesia sama bahasa Arab berbeda. Di sana ada kalimat lita'arufu, untuk saling mengenal. Kalau bahasa orang pesantren, lita'arufu itu sulasi mazid dari kalimat ta'arufa, ya ta'arufu, ta'arufan. Ya, artinya apa? Artinya ta'arufa ya ta'arufu itu artinya saling. Berarti ya namanya ta'aruf itu saling mengenal. Beda dengan kalimat arafa yu'arifu mu'arafatan. Itu artinya tidak saling, tapi satu menunggu, satu aktif. Makanya bahasanya adalah ta'aruf. Saya menyampaikan di ayat itu kaifa tariqatul ma'rifatihi, bagaimana cara-cara kita ta'aruf itu. Mungkin tadi sudah disampaikan, saya hanya menambahkan sedikit. Yang pertama ada cara-cara ta'aruf itu ada yang namanya an-nazar. An-nazar itu artinya melihat. Apa fungsi nazar ini? Adalah li'idamatiz zawaj. Fungsinya adalah salah satunya untuk melanggengkan sebuah pernikahan. Saya akan sampaikan dari beberapa riwayat hadis dan keterangan. Ternyata kata para ulama, yajuz an nanzuru al-wajha wa kafain. Jadi boleh kita ketika ta'aruf itu melihat apa? Wajah dan kafain. Apa kafain? Dua telapak tangan. Walaupun ada sebagian ulama, mungkin bisa lihat di kitab Fiqh Sunnah, boleh katanya melihat leher, melihat pergelangan tangan, melihat kaki, ya. Tapi jumhur ulama menyebutkan cukup aja apa? Wajah dan kafain, dua telapak tangan. Kata para ulama, apa fungsinya? Apa hikmahnya? Rasul memerintahkan kita hanya melihat wajah dan apa? Kedua telapak tangan. Ternyata kata para ulama, lihat di dalam kitab Fiqh Sunnah, itu lima'rifatil jamilah wa jamilah. Fungsinya itu supaya kita bisa melihat calon kita itu cantik apa tidak. Maaf ya pakai U. Cantik apa tidak? Kenapa saya takarannya cantik? Kenapa saya takarannya apa? Bukan jelek ya, saya bilangnya gak tega kalau jelek, kurang cantik. Karena kata para ulama, yang namanya cantik itu apa? Ikhtilaf. Berarti yang kurang cantik ijma gitu. Kenapa? Karena fungsinya kita melihat itu, karena ada sebuah riwayat. Saya tadi baca dalam sebuah kitab. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada nama perempuan namanya Habibah. Habibah, ya. Habibi itu kekasih saya. Habibah itu ternyata Imro'atun Sabit bin Qais. Ternyata Habibah ini adalah istrinya Sabit bin Qais. Akhirnya Habibah itu atas ila Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya saya mempunyai suami, namanya adalah Sabit bin Qais. Aku tidak menghina atau aku tidak merendahkan suami saya itu karena akhlaknya,
Dan aku tidak menghinakan suami saya itu karena agamanya, tetapi saya, titik poinnya di sini. Saya merasa takut saya menjadi kufur dalam Islam. Kira-kira yang dipahami gimana? Ternyata luar biasa, Habibah itu menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, bahasa kasarnya ya, saya mempunyai laki-laki, ya Allah, jauh sekali dari tampan, sudah pendek, hitam, hidup lagi. Hanya Habibah minta toleransi, ya Rasul, bolehkah saya untuk menceraikan? Namanya talak khulu ya. Kalau dari istri ke suami itu namanya talak khulu, tapi nanti harus mengembalikan. Bolehkah ya Rasul saya untuk mentolak suami saya? Karena apa? Karena suami saya itu, ya Allah, wajahnya itu mengganggu keimanan saya. Ya Rabbi, wajah seperti sampai saya tadi buka di kitab Bulughul Maram, itu dijelaskan. Subhanallah, maaf ya, saya sampaikan karena penting. Kalau suami saya datang ke rumah saya, kalau saya tidak takut terhadap murka Allah, saya ludahi itu muka suami saya. Ya Allah, si jelek gimana ya? Suami saking jeleknya dia bilang ingin diludahi. Ya Allah, ya Rabbi, ampunlah dosa-dosa. Tapi kira-kira apa respon Rasul? Apa kira-kira respon Rasul? Mengiyakan, menyetujui, apa menolak, apa menasihati Habibah itu? Apa kira-kira respon Rasul? Kata Rasul, kalau itu wajahnya bisa mengganggu keimananmu dan kamu siap mengembalikan, dulu katanya makan yang diberikan apa? 2 buah kebun. Kata Rasul, kalau kamu bisa mengembalikan 2 kebun itu, gitu ya, dan ternyata wajahnya bisa mengganggu keimanan, saya persilahkan kamu untuk mentolak. Siapa? Suami kamu. Ternyata luar biasa, si perempuan itu, Habibah itu, ternyata dia mengiyakan, menyetujui, akhirnya terjadilah tolak. Apa hikmahnya? Ternyata dulu di awal Habibah itu sama Habib itu tidak sempat nazar. Makanya penting nazar itu perlu dilaksanakan. Bahkan kata Rasul, karena sahabatul ansar ala annahu yuridu an yajawaz. Ada dulu seorang sahabat, ini riwayat yang kedua. Dulu ada seorang sahabat, dia ternyata ingin menikahi seorang perempuan. Datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah siap untuk menikah. Apa jawaban yang pertama sampaikan oleh Rasul? Apakah kamu sudah melihat perempuan itu? Kata si sahabat itu, lama ya Rasul, saya belum pernah melihat wajah. Kata Rasul, undurha, kamu lihat perempuan itu. Lihat di matanya perempuan orang-orang Ansor, karena di mata orang-orang Ansor itu ada sesuatu. Ada sesuatu apa ya? Apa jerawat? Akhirnya kata orang menyimpulkan sesuatu itu ternyata ada sebagian perempuan-perempuan Ansor itu wajahnya kecil. Apa betul wajah kecil? Matanya kecil. Sehingga tugas seorang laki-laki ketika sudah nadar, monggo keputusan itu ada di seorang laki-laki. Mau melanjutkan dengan kondisi perempuannya silahkan, mau menolak pun silahkan, tafadhol. Itu diserahkan kepada kita. Saya juga baca di kitab Bulughul Maram, ada juga sama seorang suami menikahi seorang perempuan tanpa nadar, tiba-tiba sesudah menikah malam pengantin ternyata diketahui pada waktu itu apa? Ternyata perempuan itu dia mandul dari bisa melahirkan. Bahkan maaf saja saya sampaikan, karena ustaz saya juga agak maaf dan ketik vulgar yang menyampaikan, ternyata dia ada sesuatu di farjinya. Akhirnya dia merasa keberatan, datang ke Rasul, ya Rasul, maaf saya, bolehkah saya untuk mengajukan cerai terhadap kondisi istri saya? Kata Rasul, tafadhol, silakan. Kalau itu adalah sebuah kemaslahatan. Sehingga apa hikmahnya? Ternyata az-zamimah wal jamilah itu penting bagi kita. Betul kan? Nah, apalagi seorang laki-laki ya. Ingat saya sampaikan tadi, yang namanya cantik itu adalah relatif. Kalau kurang cantik, berikutnya ternyata
hikmahnya tadi saya sampaikan, wajah itu litamyizi baina zamimah wa jamilah. Sekarang kafain, dua apa nih? Dua telapak tangan. Kira-kira ada yang tahu gak apa hikmahnya kita kalau nador itu harus lihat kedua telapak tangan? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Bisa melihat kesuburan dari luar biasa. Bisa melihat kesuburan si seorang perempuan itu. Ini pengalaman pernah ya? Ternyata betul luar biasa. Dalam kitab sunnah dijelaskan kenapa melihat dua telapak tangan ini lihusubatil badan. Itu untuk melihat subur tidaknya seorang perempuan itu dilihat dari apa ini? Dua telapak tangan. Pasti kalau saya menyampaikan tentang pernikahan lihusubatil badan, pasti yang posisi buka telapak tangan semuanya akhwat. Gimana ya? Ya. Walaupun ada sebagian ulama, nah itu tidak hanya kalau saya menjelaskan tidak berpatokan dengan satu ulama. Ternyata ada ulama yang lain menyebutkan bahwa kenapa harus melihat dua telapak tangan? Karena dua telapak tangan ini sebagai tanda perempuan itu budak, hamba saya apa sudah merdeka. Itu ulama yang kedua. Ada juga ulama yang ketiga menyebutkan kenapa melihat wajah? Ini kenapa melihat wajah? Karena kata ulama tersebut, ulama khalaf ya, karena wajah itu sudah mewakili ar-ra'su wal batn. Karena wajah itu sudah mewakili apa ini? Kepala dan perut. Kata ulama tersebut. Berikutnya, kenapa kafain? Apa ini kafain? Dua telapak tangan. Kata ulama tersebut adalah kafain, dua telapak tangan ini sudah mewakili al-batnu war-rijlain. Jadi dua telapak tangan itu kata para ulama tersebut sudah mewakili perut dan apa ini? Dua kaki. Sehingga cukup nanti kalau mau melaksanakan tips yang tadi nador, jangan lihat-lihat yang lainnya, cukup lihat apa? Wajah dan telapak tangan. Kira-kira nanti ada yang nanya, kalau ahwatnya ingin melihat telapak tangan yang ihwannya boleh apa tidak? Oh, boleh, silakan. Pasti lihat, wah luar biasa ininya banyak jendel-jendelnya. Apa namanya? Kepala. Akhirnya disampaikan, oh saya suka yang seperti itu. Tandanya dia orang yang pekerja keras. Luar biasa. Kalau dia tidak ojek online, karena kalau nyetir kan sering kan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nador ya, cara cara kita taruh nador. Yang kedua adalah ta'aruf fa'ilatahu. Tanya keluarganya. Tanya keluarganya. Karena ada sebagian ulama ada sebuah kejadian, ya, kejadiannya nyata, bukan fiksi, bukan legenda, bukan mengada-ada. Itu ternyata ada kisah seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan. Maksudnya si laki-laki itu ternyata tertarik dengan kecantikan si perempuan itu. Tiba-tiba si laki-laki itu dia mengutus ibunya, nih saya itu tadi, gak tahu ya, mungkin ketemu di jalan gitu ya. Ada perempuan cantik, saya terpesona, bisakah Umi mendatangi ke rumah si perempuan itu? Ternyata si uminya itu dia datang ke, ya sudah tahu mungkin alamatnya, datang ke si perempuan yang dia sukai, ya si anaknya itu. Ternyata sudah deal-dealan sama keluarganya sehingga dia menyetujui dan siap. Akhirnya si ibunya pulang menyampaikan ke anaknya, wahai anakku yang terkasih, yang tersayang, yang tercinta, yang ibu sayangi, ternyata keinginan kamu sudah terkabul. Perempuan itu mau, ibunya juga mau untuk ta'aruf. Akhirnya dia berkenalan, akhirnya dia menikah. Sesudah menikah luar biasa, ternyata, maaf ya, sesudah terjadi pernikahan, di malam pengantin itu ternyata apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang tadinya perempuan yang kelihatannya cantik, kelihatannya tinggi besar, ternyata setelah dilihat aslinya ternyata berubah drastis.
dia orangnya yang itulah ya, harus saya jelaskan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata si perempuan ini punya saudari kembar, dan supaya menyelamatkan anaknya ini ya, karena dia ternyata di samping itu ya kondisi fisiknya karena disakit-sakitan, akhirnya dia korbankan. Ternyata selama ini ketika nikahan terlihat badannya seperti besar, dia pakai baju berapa lapis supaya kelihatan besar, sehingga dia kelihatan oh ya calon saya. Ternyata di lapangan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah pentingnya kita bertanya terhadap keluarga. Kenapa di sini terhadap keluarganya? Nah, ini kata para ulama juga bilang al-jasadu min nahiyati ar-rajul wa sifat min nahiyatil ummi. Ada yang bilang katanya fisik ya, fisik badan kita nanti itu atau fisik calon kita itu akan dilihat dari garis keturunan laki-laki. Ampun ya, garis badannya, fisik seseorang itu akan dilihat dari garis keturunan laki-lakinya. Sementara sifat dan karakter itu akan dilihat dari garis keturunan perempuan. Ada dalilnya Ustaz, ada dalilnya. Dulu di zaman Rasul ada seorang suami, dia mendatangi ke Rasul. Ya Rasul, ternyata si suami istri itu dua-duanya datang ke Rasul. Kenapa dia dua-duanya datang ke Rasul? Ternyata apa yang terjadi? Ya Rasul, saya sengaja datang ke sini. Saya sudah menikah lama. Ini ada istri saya, dan saya sekarang sudah dikaruniai seorang anak. Yang jadi permasalahan, saya itu kulitnya putih, istri saya kulitnya putih, tapi kenapa ya Rasul anak saya bukan hitam ya, kurang putih? Akhirnya dia protes. Akhirnya si suaminya bilang ke Rasul, jangan-jangan ya Rasul istri saya ini selingkuh sama laki-laki yang lain. Ya Allah, sampai segitunya. Akhirnya apa jawaban cerdas Rasul? Wahai sahabatku, wahai fulan, kamu pernah melihat unta gak? Oh pernah. Unta sih warnanya apa? Apa sih warna unta ya? Coklat ya, coklat. Yang normalnya coklat. Unta merah itu, yang paling mahal di Arab Saudi itu. Jihad fisabilillah itu sama dengan unta merah kan? Warnanya apa unta? Warnanya coklat. Selama antum dalam kehidupan kamu melihat unta, ada unta yang warna coklat, itu yang betina, dan ada unta yang warna jantan, warnanya coklat. Pernah gak antum menemukan, antum ya bahasanya, menemukan ada anak unta itu warnanya berbeda? Akhirnya apa jawaban suami itu? Ya Rasul, saya pernah melihat itu unta warnanya berbeda, padahal apa itu? Kulitnya umi abinya. Bapak ibunya itu coklat tapi warnanya. Apa jawaban Rasul? Ternyata kata Rasul, luar biasa, ini jadi solusi kecerdasan Rasul. Ternyata bisa jadi ini anak unta ini ada garis keturunan dari bapak unta ini yang kulitnya sewarna dengan unta ini. Mungkin kita juga mengalami ya di rumah ya. Kok ini bayi ini beda ya? Gak sama dengan bapaknya, gak sama dengan ibunya. Wah jangan-jangan tangga nih, kayak gitu ya. Makanya lihat garis keturunan bapaknya, bisa jadi pamannya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi lain sebagainya. Mirip saya hari ini saya punya adik ya, dulu ya, sekarang masih punya adik. Kebetulan qadarullah adik saya itu kembar dua, laki-laki dua-duanya. Sekarang dua-duanya sudah kerja dua-duanya. Ternyata luar biasa. Yang satu, yang kakaknya lahir di rumah jam 1 siang. Ternyata umi saya pingsan, dibawa ke rumah sakit yang itu jauh di pelosok ya, diskotik di kota Saudi ya, rumah saya langsung ke sana ke kota. Ternyata ketika umi saya sadar, dia kaget. Ternyata di sampingnya sudah ada bayi lagi, tapi luar biasa, bayinya ini satu kulitnya putih, yang anak pertama itu agak coklat ya, ini kulitnya putih. Wajahnya gak ada yang mirip satupun. Lihat kakaknya, lihat adiknya, bapaknya, saudara, gak ada yang mirip. Sehingga sampai besar, dia mulai besar, sehingga dia sering dimain-mainin.
Jangan-jangan dulu ketika Umi enggak pingsan ada yang menitipkan nih anak orang gitu. Ternyata sudah ditelusuri, ternyata itu ada sepupunya dari garis laki-laki yang mirip dengan wajahnya. Dan sekarang lagi mirip. Alhamdulillah, berarti saya sudah bagian dari keluarga kan. Itu luar biasa. Jadi fisik itu lihat dari garis keturunan laki-laki. Berikutnya, teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga, cara bagaimana kita ta'aruf itu adalah yang ketiga, ketahuilah lingkungan kehidupannya. Ketahuilah lingkungan kehidupannya. Ada sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Sehingga kalau kita ingin ta'aruf kepada seseorang, ya ta'aruf, tapi niatnya bukan curi-curi pandang, tapi benar-benar murni lillahi ta'ala, ingin menjadikan dia sebagai calon kita. Kata para ulama, lihat wasailut tawasulil ijtimai, lihat sosial medianya, betul gak? Lihat postingannya, lihat statusnya, ya, teman-temannya di Facebook siapa, itu akan kelihatan. Hari ini sudah mempraktekkan belum? Berikutnya lihat juga kan di Twitternya, Instagramnya lihat, gitu ya. Semuanya itu bisa dilihat. Termasuk lihat latar belakang dia pergaulannya dengan siapa. Karena itu mempengaruhi kehidupan dia. Karena yang bilang kata para ulama, sekalipun orang itu soleh, sekalipun orang itu solehah, ketika dia bergaul dengan orang yang tidak saleh, itu kecil kemungkinan dia tidak terbawa. Makanya kata para ulama bilang, bahkan kata Rasul bilang, orang yang selalu bergaul dengan orang yang soleh itu seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Betul gak? Sekalipun kita tidak beli minyak wangi itu, tapi ada saja wangi yang menempel di badan kita. Kita gaul dengan teman kita yang soleh, yang solehah, sekalipun kita tidak sesoleh dia, yang minimal ketularan sedikit solehnya. Sebaliknya kata Rasul, orang yang gaul dengan teman yang tidak soleh, itu ibarat dia gaul dengan pandai besi. Ya, ada yang bilang katanya dengan tukang sate, sudah ada beli satenya, asapnya kena badan kita. Ya, bahkan para ulama menyebutkan orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu ibaratnya seperti hanya kita mencampur jeruk yang busuk satu dengan jeruk yang mulus sekeranjang. Kita satukan, tunggu saja sehari dua hari. Kira-kira yang berubah yang mana? Yang mulus jadi buruk apa yang buruk jadi mulus? Yang mulus jadi buruk. Analogi yang lain, katanya orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh itu ibarat kita mencampurkan domba yang buruk fisabilillah, buruk yang apa ya, penyakit kulit gitu ya, domba atau kambing, disatukan dengan kambing yang banyak yang mulus. Kira-kira yang berubah yang mana? Kira-kira yang korengan ini sembuh jadi mulus atau yang mulus ikut korengan? Pasti yang mulus ikut korengan. Begitulah juga kita, kata para ulama, analogi kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak soleh, ya. Sekalipun kita misalkan gaul dengan orang yang sering nyekek botol, tahu nyekek botol? Sebelum air nyekek botol gitu ya. Mungkin kita tidak ikut apa? Tidak ikut menunggang atau tidak ikut minuman whisky, topi miring, apalagi topi dendek, apalagi. Sekalipun kita tidak ikut meminumnya, tapi tetap penilaian orang sekitar kita itu sudah masuk bagian orang-orang yang ikut minum minuman keras itu. Apalagi orang yang hobinya main kartu dan main togel. Enggak kok, itu hanya teman saya. Kenapa? Enggak, saya hanya menemani saja. Dia yang main togel, saya hanya berdoa semoga togelnya selamat. Kita sama saja. Kena dirazia sama polisi, ditangkap sama. Ya itu pentingnya kita yang ketiga adalah supaya melihat
gitu, melihat lingkungan kehidupan calon kita. Nah, kalau kita sudah tadi mungkin dijelaskan sudah ta'aruf, sudah gitu ya, sudah mengenal, sudah, tinggal kita nanti langsung ke khitbah ya. Nanti khitbah, nanti kita ada kesepakatan mau kapan khitbahnya. Kalau saya dulu agak sering main-mainin ke koordinasinya. Ini Ustaz Lukman sudah nanya nih, Umti Seli mau kapan itunya apa, khitbahnya katanya. Saya sampaikan juga sudah khitbah. Habis itu Ustaz Lukman nih mau kapan nikahnya ya, jangan dulu ya. Saya hanya bisa SMS dengan kata-kata apa, dengan kata-kata pantun, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, kata orang itu pasti ingat ini, pasti diperlihatkan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, kata itu. Hanya itu jawaban saya ditanya sama guru ngajinya. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Hanya diputuskan langsung. Cuma yang jadi titik poin di sini ya, khitbah ini adalah Rasul memberikan panduan, wala yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahu khatib. Tidak boleh kita meminang mengkhitbah orang yang sudah dikhitbah oleh saudara kita, kecuali saudara kita itu meninggalkannya atau memberikan izin. Itu mirip dengan kejadian siapa? Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ya, tapi itu belum sampai khitbah, tapi itu luar biasa, itu namanya soulmate sejati. Sudah tahu ceritanya ya? Jadi Salman Al-Farisi itu tertarik dengan perempuan Ansor. Kebetulan Abu Darda orang Ansor. Wahai Abu Darda, saya tertarik dengan seorang perempuan. Saya kan bukan asli orang Madinah, saya tidak tahu latar belakang orang Madinah. Bisakah engkau mengantar saya untuk menghitbah seorang perempuan Ansor tersebut? Berangkatlah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Lalu biasa ketemu dengan abinya. Ditanya abinya, wahai bapak, saya maksud langsung ya, to the point, karena rangkaiannya panjang. Saya untuk menikahi putri bapak ya. Kata abinya, bapaknya ya, nanti saya tanya dulu ke anaknya, gimana Neng, mau gak? Neng ya, dia langsung ditanya apa kata si anak perempuan itu. Luar biasa jawabannya. Kata perempuan itu yang dilamar itu, wahai abiku, kalaulah yang melamar saya itu bukan siapa? Salman Al-Farisi, andaikan yang melamar saya itu orang yang menemani Salman Al-Farisi, saya akan terima khitbahnya. Paham enggak? Ternyata si perempuan itu sudah menyimpan rasa kagum terhadap Abu Darda. Akhirnya apa yang dapat oleh Salman Al-Farisi? Wahai sahabatku sejati, saya sudah berusaha, sudah berdoa, sudah mengajak kamu gitu ya, untuk melamar seorang gadis itu. Ternyata qadarullah, Allah menakdirkan gadis itu sukanya terhadap kamu, wahai saudaraku. Terus gimana? Ikhlas gak kamu? Saya ikhlas. Ini perbekalannya, ini hati saya serahkan kepada kamu. Akhirnya apa? Akhirnya nikah. Akhirnya nikah Abu Darda dengan perempuan yang disukai oleh Salman Al-Farisi. Bagaimana kalau itu kena terhadap kita? Siap gak? Melamar gadis tiba-tiba, kalau yang di sampingnya sih mau, sakit. Tapi luar biasa. Itulah ruhiyahnya Salman Al-Farisi, dia kasihkan, dia ikhlaskan. Akhirnya menikah dengan Abu Darda. Apa hikmahnya? Hikmahnya bagi seorang ikhwan laki-laki nanti, kalau menghitbah seorang perempuan, jangan mengajak yang belum menikah. Bagaimana Ustaz kalau dengan bapak? Jangan. Kalau bapaknya masih muda dan kebetulan bapaknya ibunya sudah tidak ada. Kalau seandainya bapaknya mau sama saya mau sama bapak. Ini ada yang tragis lagi. Ngajak siapa? Ngajak kakeknya. Kalau seandainya kakeknya yang melamar, saya terima kakeknya. Ya Allah ya Rabbi. Ada seperti itu ya.
Itu luar biasa hikmahnya, bahwa khitbah itu luar biasa. Tapi tetap tadi sampaikan khitbah itu belum halal secara syar'i, ya. Yang jelas tetap patokan kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nikahilah seorang perempuan itu karena 4. Karena apa? 1, karena nasabnya. Yang kedua, karena keturunannya, nasab ya. Karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan yang ketiga ada karena agamanya. Kata Rasul, hadbar bidzati dini taribat yadak. Pilihlah karena agama, insya Allah kalian akan beruntung. Jadi patokannya adalah apa? Patokannya adalah agama. Makanya kata para ulama, kalau perempuan ada seorang laki-laki datang ke rumah laki-laki soleh untuk menghitbah, langsung terima kalau dia sudah tahu soleh. Ya, makanya semangat yang ikhwan, yang penting soleh. Yang penting soleh. Nah, tadi kembali lagi yang permasalahan kita, 2 hikmah tadi ya. 2 hikmahnya tadi, hikmahnya yang tadi bahwa kalau melamar jangan bawa teman yang masih bujang. Yang ketiga, kalau kita punya guru ngaji, jangan minta kriteria ke guru ngaji yang belum menikah. Maksudnya Pak? Ustadz, saya berniat menikah Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Tapi saya punya kriteria Ustadz. Apa kriterianya? Gak apa-apa Ustadz, cantik, yang penting soleh, yang penting kaya, hafid, sudah S2. Ya minta kepada Ustadznya yang masih bunyangan. Kira-kira jawaban Ustadznya gimana? Kalau ada ya saya duluan katanya. Ada luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, hanya pelengkap saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tapi tetap titik poin yang terakhir bagi saya, apalagi yang ikhwan, jangan melihat kecantikan. Lihatlah adalah agamanya. Karena kata para ulama, anekdotnya, kalau kita ingin melihat itu harus ada 3B. Apa B? Yang pertama, harus banyak-banyak berdoa. Yang kedua, gampang bisa itu. Yang kedua, harus banyak-banyak berusaha. Alhamdulillah, jodoh di tangan Tuhan, isu di tangan Tuhan itu kita harus ambil untuk berusaha. Yang ketiga ini yang berbahaya, berkaca. Mengharapkan cantik-cantik, ternyata yang lainnya itunya. Jangan kayak Ustaz Abdul Somad. Ya, saya sering lihat di Facebook ya, Ustaz Abdul Somad pernah menyampaikan, saya bingung katanya kalau melihat itu ya, ada yang ngomong calon kita cantik apa tidak, bingung. Kenapa? Kalau saya bawa pasangan yang cantik, disangka saya pelet katanya istri saya. Ketika saya dapat pasangan yang kurang cantik, malu bawa kondangan gitu. Nah, itu hanya Ustaz Abdul Somad yang menyampaikan guyonan. Yang jelas intinya mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan sesuai dengan panduan Rasulullah. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.